Kita tolong handphonenya Pak. Pak Sudirman, ya, siap ya untuk diperiksa pada hari ini? Siap. Siap. Pak Sudirman, kalau tidak tahu, cukup mengatakan tidak tahu. Karena ini bukan ujian matematika. Ini tidak mewajibkan saudara untuk mengetahui. Kalau saudara tidak tahu, cukup tidak tahu. Ya, Siap. akan dimulai pertanyaannya dari tim penasihat hukumnya. Ya, Ya. mengerti Pak Sudirman? Ngerti Pak. Mengerti ya. Pelan-pelan saja ya Pak penasihat hukumnya. Silakan Pak, untuk dimana pertanyaannya. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum saya lanjutkan dengan pertanyaan kepada Saudara Sudirman, karena ada 2 saksi hadir di ruangan ini yang akan kami hadirkan untuk ada 3 saksi ya, yang akan kami hadirkan nanti sesudah ini. Kami mohon saksi yang akan bersaksi nanti dapat meninggalkan ruangan sidang ini terlebih dahulu. Yang akan jadi saksi termasuk Lilis, bisa keluar dulu. Ya, di luar aja. Silakan Pak, untuk di... Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan. Saudara Sudirman, sehat ya? Tadi sudah tanyakan ya? Sehat. Kami selaku penasihat hukum ingin mengkonfirmasi di depan persidangan PK ini beberapa hal terhadap Saudara Sudirman, ya. Yang pertama, Saudara Sudirman masih ingat tanggal 31 Agustus 2016. Masih ingat ya? Masih. Peristiwanya apa yang terjadi, masih ingat ya? Masih. Oke, Saudara bisa ceritakan khususnya dari 31 Agustus 2016 yang lalu dari pukul 15 ke atas ya, dari jam 3 sore ke atas, bisa diceritakan? Masih ingat? Masih ingat. Ya, coba diceritakan. Sebelum ditangkap, saya habis main ke rumah kakak saya. Nah, setelah itu adik saya SMS suruh jemput sekolah, pulang saya baru mau jemput. Nah, si Jaya itu manggil saya minjem motor. Pas minjem motor saya nyampatin, mau ngapain? Kata saya mau ngambil gitar. Ya udah, baru saya pinjemin. Berapa menit polisi datang. Pas datang langsung nendangin motor sama rombongan saya, tendangin. Nah, pas itu Jaya juga langsung ditangkap. Pas itu baru dibawa ke mobil semua menuju ke Polresta. Nah, pas itu saya disetrum, dimasukin colokan, ditembakkan karet ininya, baru ditendangin, suruh ngakuin. Nah, pas itu saya udah nggak ngakuin, bilangnya udah ngakuin aja, teman kamu udah ngakuin, ya gitu. Saya tetap nggak ngakuin. Nah, pas itu masih mukulin polisinya. Pas itu baru saya ngakuin. Nah, pas itu udah catat nama teman-teman kamu. Nah, kan saya yang kenal kan 8 orang. Udah 8 orang catat, kata polisinya udah 3 orang lagi. Yang namanya Dani, Peggy sama Andi, bilangnya gitu. Nah, pas itu saya baru nyimpan di penyidik. Sebentar, lalu saya dikeluarin ke nyari barang bukti. Nah, pas itu saya kaget, padahal pas di tempat barang bukti itu bukan dari arahan saya, dari polisi sendiri. Nah, pas itu udah kamu tunjukin tuh batu itu yang gede. Saya tuh nggak mau. Nah, pas itu dipaksa suruh nunjukin. Nah, tunjukin, habis ngambil batu simpan ke mobil, baru menuju ke flyover. Di mana tempat orang yang meninggal, di korbannya itu. Kata sayanya nggak tahu Pak, sayanya. Nah, pas itu baru saya simpan di Polsek Talun. Terus balik lagi ke Polresta. Polisi itu lagi gergaji kayu bambu di ruang penyidik, nggak tahu apa itu. Dan saya ngomong, itu buat apa Pak? Udah kamu diam. Itu pas itu baru saya simpan ke ruang sel. Di ruang sel saya kemaluan dibakarin. Kemaluan dibakar juga, suruh buat jam 100 kali. Kalau nggak kuat dipukulin. Terus
kasih. Ya, ingin dua. Terus pas udah dianiaya kayak gitu, kasih makan kayak ngasih makan ayam, sebarang gitu Pak. Kalau nggak makan sama dipukulin juga. Kataan sumpah dan kamu ini akan dicatat sama peningkatan ya Pak Sudirman akan dibina kalau saya jadi Nah, terus pas itu saya dibuang ke ruangan penyidik, suruh bikin BAP. Saya tuh akhirnya nggak mau, cuma saya dipukulin, dihajarin terus sama polisi. Nah, pas itu saya suruh tanda tangan. Nah, pas itu saya ngeliat si saudara Eko ditendangin, dipukulin, hidungnya ditendang sampai berdarah, suruh ngakuin. Nah, pas lihat di papan itu ada nama-nama teman saya juga kaget pas pertama itu ada nama teman saya sebagai peran ini saya nggak tahu itu, lupa nama perannya. Lanjut. Sudah cukup? Cukup ya. Oke, Sudirman. Jadi ada beberapa poin yang kami penasihat hukum mau konfirmasi ya. Kami sudah mendengar semua kronologis bahwa tanggal 31 Agustus 2016 Sudirman ada di depan SMP 11 ya. Nongkrong karena menunggu motor ya. Iya. Menunggu motor. Lalu ditangkap, tiba-tiba ada yang datang mengaku polisi ya. Iya. Datang dimasukin ke mobil. Tadi kita udah dengar cerita.